Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gerak dasar lokomotor. Ya, kombinasi gerak dasar lokomotor di sini termasuk ke dalam sebuah kombinasi atau kemampuan gerak dasar. Nah, kemampuan gerak dasar dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, gerak dasar lokomotor, yang kedua gerak dasar non-lokomotor, dan yang ketiga adalah gerak dasar manipulatif. Nah, ketiga gerakan ini merupakan termasuk ke dalam kemampuan gerak dasar. Ya. Yang pertama, kita akan fokus dulu untuk materi ini, kita akan fokus dulu ke dalam kombinasi gerak dasar lokomotor. Ya, apa sih gerak dasar lokomotor itu? Mungkin kalian waktu kelas 1, kelas 2 kalian sudah mempelajarinya. Sekarang Bapak akan mengulang, ya, Bapak akan mengulang. Mudah-mudahan kalian masih ingat pada saat kalian kelas 1 dan kelas 2 kemarin, ya. Sekarang kelas 3 Bapak akan mengingatkan kembali, ya. Jadi gerak dasar lokomotor itu merupakan suatu gerak berpindah tempat, ya, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, contoh gerak dasar lokomotor di sini adalah jalan, lari, lompat, ya, loncat, ya. Nah, sedangkan gerak dasar non lokomotor sendiri bisa diartikan sebagai gerak yang tidak berpindah tempat, ya. Jadi gerakan yang dilakukan di tempat atau gerakan yang tidak berpindah tempat itu namanya adalah gerak dasar non lokomotor, ya. Terus ada lagi yang ketiga itu yang termasuk ke dalam kombinasi gerak dasar itu, ya, atau kemampuan gerak dasar itu adalah kombinasi gerak dasar manipulatif, ya. Nah, kombinasi manipulatif ini merupakan sebuah gerakan yang lebih terampil, ya. Misalnya bisa dimasukkan ke dalam menendang, menangkap, memukul, ya, dan biasanya kombinasi gerak dasar manipulatif ini kebanyakan menggunakan alat bantu, ya, seperti menendang menggunakan bola, masuknya ke dalam permainan sepak bola. Terus kegiatan atau gerakan memukul biasanya dalam permainan kastik, ya, dan sebagainya. Nah, untuk hari ini kita hanya akan membahas tentang kombinasi gerak dasar lokomotor, ya. Nah, mungkin kemarin kalian sudah belajar praktek, ya, tentang kombinasi gerak dasar lokomotor. Di antaranya ada jalan, ada lari, ada lompat, ada lari mundur, mungkin ada lari zigzag, ya, lari melewati kons dan sebagainya, ya. Nah, gerakan-gerakan tersebut merupakan gerak dasar lokomotor, ya. Gerak dasar lokomotor itu sendiri bisa diartikan sebagai gerak dasar berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain, ya. Jadi kita akan bahas di sini, ya. Oke, anak-anakku, sekarang di sini Bapak sudah punya bagan, ya. Bagan kemampuan gerak dasar yang dibagi ke dalam tiga bagian, ya. Yang pertama adalah gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif, ya. Untuk hari ini kita akan membahas hanya gerak dasar lokomotor saja, ya. Kita ulangi, gerak dasar lokomotor itu adalah gerak dasar yang berpindah tempat. Banyak contohnya, banyak, ya. Di antaranya adalah berjalan. Salah satunya adalah gerakan berjalan. Cara berjalan yang baik, ya, disarankannya yang pertama berjalan dengan tubuh yang tegap, dan pada saat berjalan usahakan badannya tidak membungkuk, ya. Sering Bapak lihat kalau misalkan di antara kalian atau siswa-siswa yang lain, ya, pada saat berjalan kebanyakan badannya tidak tegap, ya, tetapi tunduk, nggak tahu melihat apa, emang di bawah ada apa, ya. Ya, jadi jalan yang benar itu sebaiknya tegap, ya, dan tidak terlalu membungkuk badannya, ya. Posisinya tegap saja. Yang kedua, jangan sambil menunduk seperti ini, ya. Kalau misalkan kalian menunduk seperti ini, kita tidak tahu. Kalau misalkan kalian jalan ke depan, mungkin di depan mungkin ada orang atau tembok atau mungkin
ada yang menghalangi ya suatu dinding, kita nggak akan tahu ya. Terus usahakan, Bapak ulangi lagi, kalau misalkan pada saat kalian berjalan ya, usahakan badannya tegap ya, kepalanya tegap, tidak terlalu menunduk dan tidak membungkuk ya. Itu cara jalan yang benar. Terus untuk gerakan yang kedua adalah berlari ya, kita berlari ke depan. Nah, untuk mengenal teknik berlari yang benar, yang pertama badan itu harus rileks ya, badan harus rileks, tidak kaku, dan usahakan badannya sedikit condong ke depan. Itu yang pertama dalam berlari yang benar ya. Yang kedua, pandangan horizontal lurus ke depan ya. Pada saat kalian berlari cepat ya, usahakan pandangannya lurus ke depan, tidak usah melihat kiri atau kanan ya, fokus terus ke depan ya. Terus yang kedua, ayunkan lengan dengan rileks dan continue ya. Seringkali Bapak lihat pada saat kalian lari, khususnya lari cepat, banyak di antara beberapa siswa yang lain ya, kalian lari cepat tapi tangannya kurang diayun ya, hanya diam saja. Nah, itu sedikitnya mempengaruhi lari cepat ya. Terus pada saat kalian berlari, atur irama dan panjang langkah agar tepat dan teratur ya. Jadi usahakan pada saat kalian lari, irama langkah ya, irama nafas ya, irama, pokoknya semua irama ya, dan panjang langkahnya usahakan teratur. Jadi tidak akan capek ya. Kalau misalkan kalian iramanya cepat, terlalu cepat, kemudian lambat, cepat, lambat, itu akan cepat lelah dan cepat capek juga ya. Untuk yang selanjutnya adalah lari mundur. Sama, pada saat lari mundur, kalian badannya rileks, tidak kaku ya. Nah, kalau misalkan tadi pandangannya ke depan, sekarang pandangannya sedikit tengok ke belakang. Kenapa? Agar supaya kalian tidak jatuh pada saat lari mundur ya. Yang ketiga, sama, ayunkan lengan, rileks secara kontinu ya. Terus atur irama dan panjang langkahnya supaya sama ya. Kemudian selanjutnya ada lari zigzag atau lari berbelok-belok ya. Sama, pada saat kalian melakukan lari zigzag, usahakan badannya rileks, tidak kaku, kemudian pandangannya ke depan ya. Kemudian lakukan gerakan lari dengan berbelok-belok ke arah kanan dan kiri sesuai dengan arah ya. Kemudian yang terakhir adalah lari dan lompat ya. Pada saat lari dan lompat, sama, badan kalian harus rileks, tidak kaku, kemudian pandangan ke depan, terus lakukan gerakan lari dan lompat dan bertumpu pada satu kaki atau dua kaki ya. Sama, irama dan panjang langkahnya usahakan sama ya, harus tepat dan teratur ya. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari gerak dasar lokomotor ya. Kemarin kalian sudah melakukan, lari sudah melakukan, lompat sudah melakukan, lari zigzag sudah melakukan ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu bagaimana caranya gerakan yang benar itu ya. Silahkan dipraktekkan di rumah. Kalau misalkan kalian kemarin melakukannya salah, tolong diperbaiki lagi ya. Nah, terus untuk yang selanjutnya, kombinasi gerak dasar lokomotor itu apa? Ya, kalau misalkan masalahnya kombinasi atau temanya kombinasi, kombinasi itu merupakan gabungan dari beberapa gerak dasar lokomotor ya. Kalau misalkan gerak dasar lokomotor hanya berjalan saja, kemudian berlari saja, melompat saja, lari berbelok-belok atau lari zigzag atau lari mundur saja. Nah, kalau misalkan kita sudah masuk ke kombinasi, nah semua gerak dasar lokomotor itu kita gabungkan. Nah,
kelas 3 ini kita fokus di kombinasi. Kalau mungkin kalian kemarin kelas 1 dan kelas 2 kalian hanya fokus di gerakan lokomotor saja atau variasi saja, sekarang kita masuk ke kombinasi. Nah, di kelas 3 seperti yang kemarin kita olahraganya merupakan kombinasi semua dari gerak dasar lokomotor. Yang pertama yang kemarin kita lakukan adalah lari ke depan, kemudian lari mundur, kemudian lompat. Ya, nah di sana ada 3 gerakan gerak dasar lokomotor, yakni lari ke depan, ya, kemudian lari mundur, kemudian lompat. Ya, kombinasi yang kedua, lompat 5 kali, lari maju, lari mundur. Ya, ada berapa? 3 sama. Ya, gerak dasar lokomotornya apa? Lompat 5 kali, kemudian lari maju, kemudian lari mundur. Ya, kemarin kalian yang ketiga melakukan gerakan lari melewati kons, kemudian lari menyamping. Ya, gerakan lokomotornya ada berapa? 2, betul. Ya, yang pertama lari melewati kons, selanjutnya adalah lari menyamping. Ya, kemudian yang keempat kemarin kalian melakukan lari melewati kons, kemudian lari zigzag. Ada berapa? 2 juga sama. Ya, lari melewati kons, kemudian lari zigzag. Ya, nah yang kemarin yang kalian lakukan atau yang kalian praktekkan di pertemuan terakhir kemarin adalah kombinasi dari gerak lari ke depan, lompat 1 kaki, lompat 2 kaki, kemudian lari zigzag. Ada berapa gerak dasar lokomotornya? 4, betul. Ya, lari ke depan, lompat 1 kaki, lompat 2 kaki, kemudian lari zigzag. Nah, itu. Jadi untuk pertemuan hari ini atau materi hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang kombinasi gerak dasar lokomotor, ya. Bapak ulangi sekali lagi, kombinasi gerak dasar lokomotor itu adalah gerak dasar berpindah tempat. Contoh gerakannya banyak, ada jalan, lari, lompat, loncat, berguling, ya, lompat 1 kaki, lari berbelok-belok dan sebagainya. Ya, kalian sekarang sudah tahu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita coba melakukan tes ya. Nah, tolong materinya kalian hafalkan, tolong kalian materinya pelajari. Silakan video ini bisa digunakan untuk bahan belajar ya. Kalau misalkan kalian lupa, silakan ingat-ingat lagi. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan di hati kalian, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.